Para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan atau korupsi, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ternyata seorang yang tertib dalam administrasi dan laporan keuangan, sehingga para pejabat tidak dapat menemukan kesalahan Daniel dalam hal korupsi urusan keuangan ataupun tugas pemerintahan. Daniel, pejabat negara bersih dari korupsi karena dia dapat dipercaya. Tetapi para gubernur dan pengawas-pengawas itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel dalam tugas pemerintahan, namun mereka tidak berhasil, karena Daniel setia dan jujur serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Lalu mereka berkata, kita hanya dapat menemukan kesalahan Daniel dalam hal yang berhubungan dengan agamanya. Para pejabat yang iri hati menyusun strategi untuk menjatuhkan wibawa Daniel di hadapan Raja Darius. Kemudian pergilah mereka serentak menghadap raja dan berkata, "Ya tuanku Raja Darius, panjanglah umurmu. Kami semua yang mengurus kerajaan tuanku, baik para pengawas, para gubernur, wakil-wakil gubernur dan pejabat-pejabat yang lain, telah bermufakat untuk mengusulkan supaya tuanku mengeluarkan surat perintah yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Hendaknya tuanku memerintahkan supaya selama 30 hari tak seorang pun diizinkan menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku sendiri. Barang siapa melanggar perintah itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kami mohon agar tuanku menandatangani surat perintah itu supaya menjadi undang-undang Media dan Persia yang tak dapat dicabut kembali." Maka Raja Darius menandatangani surat perintah itu. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Ketika para pejabat itu melihat Daniel sedang berdoa kepada Allahnya, pergilah mereka semua menghadap raja untuk mengadukan Daniel. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Namun tidak ada yang mampu membatalkan raja. Daniel dieksekusi ke gua singa dan secara manusia mustahil bin ajaib bila dia bisa keluar hidup-hidup dari penjara gua singa. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hai saudara, pejabat negara yang bernama Daniel ini tidak mengalami luka apapun karena Tuhan menutup mulut para singa itu. Sebagai gantinya, raja melemparkan semua pejabat jahat ke gua singa. Setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa di seluruh dunia. Salam sejahtera. Aku perintahkan kepada semua orang yang berada di wilayah kerajaanku supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya, sampai selamanya ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa. Kekuasaannya tak ada habisnya. Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Daniel telah diselamatkannya dari terkaman singa-singa.